Mana nih akun pemula yang lagi butuh teman interaksi? Ayo pada kumpul. Aku mau memperkenalkan konten kreator baru yaitu Kakak Ega. Ini foto profilnya, jangan sampai salah ya. Ayo kita follow bareng-bareng Kakak Ega. Dan Kakak Ega ini pasti akan mampir balik kalau teman-teman berinteraksi di akunnya Kakak Ega. Ayo kita berteman bareng-bareng sama Kakak Ega Maguari. Seperti biasa, Kakak Ega Maguari ini merequest etalase videogram yang selama 10 menit ini aku akan membahas tuntas mengenai konten-konten yang dibuat oleh Kakak Ega. Sebelumnya, buat teman-teman yang pengen juga nih dibuatin video kayak gini mengulas secara detail pertumbuhan akun dari teman-teman semua, yuk klik etalase yang ada di profil aku. Teman-teman cukup membayar 50.000 aja. Nanti aku akan mengulas secara detail pertumbuhan akun dari teman-teman dan kira-kira teman-teman sudah betul belum sih membuat kontennya. Dan aku juga kasih fasilitas teman-teman bisa inbox aku sampai teman-teman bisa memahami bagaimana cara membuat konten yang benar. Aku tunggu ya requestan dari teman-teman semua. Langsung aja yuk kita simak pertumbuhan akun dari Kakak Ega Maguari. Di profil Kakak Ega Maguari, ternyata Kakak Ega sudah memiliki 6,8 ribu pengikut. Ini cukup angka yang lumayan besar ya untuk seorang akun pemula. Dengan angka 6,8 ribu pengikut, ini seharusnya sudah di angka viewersnya sekitar 500-600. Seharusnya ya untuk akun pemula. Nanti kita cek ya apakah viewersnya sudah di angka segitu atau belum. Lalu kita lihat di bawahnya, di bio profil ada tulisannya salah satu kutipan ayat ternyata teman-teman. Terus di bawahnya ada motivasi atau edukasi. Nah, motivasi edukasi ini kita masih bingung nih. Ini kakak mau mengambil motivasi atau edukasi seputaran apa? Apakah tentang dunia Facebook Pro ataukah tentang keagamaan? Karena di atas sendiri ada salah satu kutipan ayat. Nah, kalau Kakak Ega ini mengambil salah satu tema yaitu menjadi seorang edukator di dunia Facebook Pro, mungkin kalimatnya lebih diperinci lagi Kakak Ega. Bisa motivasi, edukator, Facebook Pro. Jadi tidak terlalu universal bahasa bio profilnya sehingga nanti audien ketika berkunjung ke profil Kakak Ega ini tidak bingung. Kakak Ega ini merupakan motivator, edukator untuk membahas hal apa. Lalu untuk kutipan ayat di atas sebenarnya agak kurang nyambung ya kakak ya. Karena apa? Kutipan di atas itu saya mikirnya pertama kali melihat profil kakak adalah kakak seorang motivator dan edukator tentang keagamaan gitu kakak. Mungkin lebih diperbaiki lagi ya untuk bio profilnya supaya lebih mengerucut lagi kakak mau membahas seputar edukator atau motivator dalam hal apa. Langsung aja yuk kita lihat secara universal dari isi konten video-video kakak Ega. Kalau kita lihat dengan seksama, angka viewersnya ternyata ada yang menyentuh angka 500. Itu memang sangat ideal ya untuk dengan jumlah pengikut 6,8 ribu pengikut. Namun ternyata ketika kita lihat dengan teliti lagi, masih ada viewers di angka 100. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Kakak Ega. Angka viewers yang Kakak Ega capai ini masih sangat tidak stabil. Dalam arti Kakak Ega ini masih belum terbaca algoritma. Algoritmanya masih bingung untuk membaca konten kakak itu konten apa. Lalu kalau dari pengikut kakak 6,8 ribu pengikut itu masih dikategorikan dengan akun pemula. Karena kakak Ega ini masih di tahap akun pemula, maka untuk segala aspeknya memang harus dirintis dulu kakak Ega. Jadi cara berkonten kakak Ega ini tidak bisa disamakan dengan cara berkonten para suhu. Lebih baik kakak Ega ini cukup mengupload konten sehari satu aja, namun dioptimalkan pertumbuhan dari setiap kontennya. Ya kakak Ega supaya apa sih? Nah kalau untuk akun pemula itu saya berkali-kali bilang segala aspeknya harus dirintis, termasuk pertumbuhan per satu kontennya. Jadi lebih baik kakak Ega mengupload satu, tapi interaksinya dikejar, kualitas videonya kakak kejar, resolusinya gambarnya harus jernih, audio. Apalagi nih di sini kakak mengambil konten seputaran dunia edukasi ya tentang Facebook Pro. Kakak mungkin bisa menambahkan perangkat yang mendukung, salah satunya apa, mikrofon wireless supaya suaranya lebih jelas. Kakak juga bisa menambahkan lighting supaya gambarnya bagus, dan saran saya untuk pengambilan gambarnya bisa menggunakan kamera belakang, jangan kamera depan ya kakak, karena resolusinya pasti akan turun. Karena berkali-kali aku bilang di semua sosial media itu ada namanya sistem deteksi untuk resolusi yang rendah, maka ibaratnya itu akan tereliminasi untuk konten yang resolusinya rendah. Jadi kita harus tetap mengoptimalkan resolusi konten-konten kita. Nah, di sini Kakak Ega, ternyata Kakak Ega itu
dahulunya itu membuat konten yang masih belum tahu arah ya. Hampir semua konten tuh diupload, ada yang sedang jalan-jalan, bahkan ada yang foto dijadikan reels. Kakak Ega, kalau Kakak Ega masih bingung di mana sih kita harus mengupload konten foto, reels, VOD, nah aku akan kasih tahu dan jelaskan di sini ya. Sekedar pengetahuan aja, kita menjadi konten kreator di Facebook Pro itu diharuskan mengupload konten variasi. Variasinya apa aja? Ada foto, ada reels, durasinya 60 detik sampai 90 detik. Ada VOD. VOD adalah video panjang dengan durasi minimalnya 3 menit, ada yang 5 menit, dan ada yang 10 menit dalam satu minggunya. Ada live streaming dan juga ada artikel atau polling. Nah, Kakak Ega, untuk Kakak Ega ketika mau upload foto, Kakak Ega bisa mengeklik. Nah, di sini Kakak Ega, apa yang Anda pikirkan? Nah, untuk Kakak Ega kalau mau upload foto itu di yang ada tulisannya apa yang Anda pikirkan. Ini juga berlaku ketika Kakak Ega mau mengupload VOD atau video panjang. Ketika Kakak Ega mau mengupload reels, Kakak Ega bisa mengklik tulisan ini di bawah apa yang Anda pikirkan, diklik reelsnya. Jadi jangan kebalik-balik ya Kakak Ega ketika mengupload. Ketika Kakak mau mengupload foto ya tempatnya di foto, tidak boleh dijadikan reels. Kenapa tidak boleh? Ya karena tidak sesuai dengan ketentuan. Ketetapan kita tata caranya berkonten supaya mengoptimalkan pertumbuhan akun kita. Tidak memungkiri ya Kakak Ega ketika kita mengupload konten yang di situ pertumbuhan konten salah satu kontennya itu kurang optimal, yang akan terjadi secara keseluruhan akumulasinya juga tidak akan optimal. Makanya Facebook ini lebih suka pada akun pemula itu mengoptimalkan pertumbuhan per kontennya daripada kita upload banyak sekali konten tapi sama sekali tidak diperhatikan kualitasnya atau pertumbuhan interaksi, pertumbuhan kontennya tidak diperhatikan alias sepi. Nah, itu yang bisa menyebabkan akunnya itu berjalan di tempat. Nah, sama halnya ketika kita lihat akun dari Kakak Ega ini. Nah, Kakak Ega ini kalau kita lihat bersama-sama, ini Kakak Ega isi kontennya masih belum berarah. Coba deh Kakak Ega ketika mau membuat konten seputaran dunia Facebook Pro ini, coba Kakak Ega pelajari dulu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ketika kita berkonten di dunia Facebook Pro. Pada konten-konten lama Kakak Ega di sini, ternyata Kakak Ega masih menggunakan musik yang ada lisensinya tidak jelas. Nah, ketika Kakak Ega mau menggunakan musik yang lisensinya jelas yang bisa digunakan untuk kita berkonten di Facebook Pro. Jadi Kakak Ega kita itu menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro itu sudah fasilitasi audio yang legal yang bisa digunakan kita berkonten, yang lisensinya jelas, yang tidak terdeteksi nantinya akan adanya pelanggaran hak cipta. Nah, Kakak Ega bisa download di audio library Facebook. Caranya Kakak Ega ketik aja di Google. Nah, ketik audio library Facebook, nanti diarahkan ke Meta Sound Collection. Nah, langsung Kakak Ega masuk ke akun Facebook Kakak. Nah, di situ ada banyak sekali pilihan musik, ada musik efek, ada musik durasi panjang, durasi pendek dengan berbagai macam genre. Kalau kita amati lebih lanjut lagi nih, video-video lama dari Kakak Ega, ternyata Kakak Ega ini mengupload konten dari platform lain ya Kakak Ega. Nah, ini kalau kita lihat ada salah satu watermark ya, ada TikTok di sini. Nah, TikTok ini sebenarnya tidak boleh untuk kita berkonten Kakak. Jadi Kakak Ega jangan lagi ya Kakak Ega mengupload konten yang ada watermarknya kayak gini. Kalau bisa dihapus aja, takutnya nanti terdeteksi adanya pelanggaran hak cipta Kakak Ega. Karena untuk menyehatkan sebuah akun itu sangat sulit sekali. Nah, lanjut lagi kita ke atas lagi nih Kakak Ega. Nah, di sini ternyata Kakak Ega masih mengupload konten yang benar-benar random sekali Kakak Ega. Nah, ini masih kayak belum tahu arahnya nih Kakak Ega mau kemana. Kalau saya lihat lebih seksama lagi, ternyata dulu konten Kakak Ega ini kan masih sangat random. Nah, akhirnya Kakak Ega sudah menemukan jati dirinya nih, mau jadi motivator dan edukasi. Ini belum lama ya Kakak Ega ya. Nah, ini Kakak Ega, kalau saya lihat secara universal, konten edukasi Kakak Ega itu ternyata masih agak random ya, walaupun sama-sama edukasi isinya dan motivasi, cuman di situ backgroundnya itu macem-macem Kakak Ega. Ada yang cuma tulisan aja, Kakak foto dijadiin reels. Nah, seperti gambar ini menurut aku bukan suatu konten ya Kakakku, cuman foto Kakak masukin reels, lalu Kakak tulis dengan tulisan konsisten dan rajin interaksi jika ada postingan yang lewat. Ini sangat tidak menarik Kakak Ega. Berkonten itu tidak semudah ini Kakak Ega. Jadi mungkin lebih dikemas lagi menjadi lebih menarik lagi. Terus kalau kita lihat konten Kakak yang lain, nah kita bisa lihat bersama-sama kontennya. Nah, ini saya silent ya musiknya karena ternyata Kakak menggunakan musik
ikan lele ya. Nah, ini jelas ada lisensinya ya. Lisensinya tidak jelas dan ini bisa terjadi terdeteksi adanya suatu pelanggaran. Nah, dulu Kakak Ega, sekedar pengetahuan aja, saya itu membuat kontennya kayak Kakak Ega. Jadi joget-joget, terus saya kasih caption, saya kasih tulisan di video saya itu hampir sama modelnya kayak Kakak Ega ini. Saya sudah berkonten kurang lebih 1 tahun, tapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan algoritma sama sekali tidak terbaca. Dulu saya ketika berkonten itu menggunakan durasi 7 detik, 5 detik, 15 detik, sama seperti Kakak Ega. Hal itu menyebabkan akun saya bantet Kakak Ega. Padahal saya itu sudah gacor sekali dalam interaksinya. Dan untuk resolusi, menurut saya juga tidak perlu diragukan video yang dulu saya pernah buat. Jadi mungkin kakak Ega ini perlu dibentuk dulu akun pemulanya ya. Jadi kalau berkonten dengan Kakak Ega yang seperti ini cocoknya untuk akun yang udah besar, untuk akun suhu. Tapi kalau untuk kita yang masih pemula, itu perlu diperhatikan durasi minimal konten. Dan lagi, kalau kita amati lebih lanjut lagi Kakak Ega, nah di sini ada yang backgroundnya mobil, Kakak mengupload lagi foto Kakak dijadikan reels, terus di sini Kakak sedang senam bareng-bareng Kakak upload. Nah, sebenarnya Kakak ini mau apa kontennya? Apakah mau senam? Apakah motivasi? Apakah edukator? Harus benar-benar lebih dirincikan lagi. Jadi dibedakan ketika kita mengupload status di WhatsApp dengan seorang karyanya konten kreator, Kakak. Nah, kalau kita lihat lagi dengan seksama, ternyata di sini akun Kakak masih mengupload pencapaian nih Kakak. Nah, pencapaian ini menurut saya tidak perlu diupload. Karena apa? Template-nya ini disediakan langsung oleh Facebook kan. Nah, template pencapaian ini membosankan. Yang berinteraksi kalau kita lihat di akun Kakak Ega ini cuma 3 orang. Nah, konten yang kayak gini ini dia akan menghambat pertumbuhan akun Kakak. Makanya sampai sekarang akun Kakak bantet itu disebabkan karena ya itu tadi ada beberapa konten yang pertumbuhannya tidak optimal Kakak. Salah satunya hal ini yang menghambat. Jadi karena pertumbuhan Facebook ini kan per kontennya itu dihitung secara akumulasi ya, di rata-rata. Jadi kalau ada 1-2 konten yang pertumbuhannya tidak optimal ya akun Kakak juga tidak bertumbuh secara optimal. Jadi gimana caranya kita tuh mengoptimalkan pertumbuhan per kontennya ya Kakakku. Kakak tampilkan wajah Kakak saja, di situ Kakak bisa bercerita, memberikan motivasi, memberikan edukasi tentang dunia Facebook Pro. Boleh backgroundnya ganti-ganti asal menampilkan wajah Kakak terus. Jangan besok wajah Kakak, besok video senam, besok lagi jalan-jalan. Terus kalau kita lihat juga ternyata ada yang di sini itu kontennya goyang-goyang. Kakak tidak menggunakan tripod. Kalau perangkat kamera Kakak memiliki stabilizer yang baik itu tidak menjadi masalah Kak. Tapi ketika perangkat kamera Kakak itu belum memiliki stabilizer yang baik, yang akan terjadi nah seperti ini Kakak, bisa dilihat sendiri. Kakak goyang-goyang kameranya, tentu itu sangat mengganggu audien ketika mau lihat konten Kakak. Tak memungkiri ya Kakakku, ketika kita mengupload konten dengan kualitas yang rendah seperti ini, itu akan sulit untuk direkomendasikan sama pihak Facebook. Coba deh kita belajar dari para suhu, dari akun-akun yang sudah besar. Coba kita lihat, ada nggak kira-kira akun suhu yang dia itu mengupload kontennya asal, yang kameranya masih goyang-goyang, kameranya burem, audionya nggak jelas? Tentu tidak ada kan Kak, karena memang itu tadi kembali lagi, Facebook dan semua sosial media itu memiliki sistem di mana dia bisa mensortir mana konten yang dengan kualitas yang baik dan tidak. Jadi tolong dioptimalkan lagi kualitas kontennya, terus tata cara Kakak berkonten ini masih perlu sangat diperbaiki lagi karena masih seperti belum tahu arahnya. Untuk durasi minimal konten juga tolong diperbaiki. Coba deh kalau Kakak Ega berkenan, saya memiliki jadwal posting konsisten. Nah, ini Kakak Ega bisa diterapkan untuk akun Kakak Ega, diterapkan dulu secara konsisten kurang lebihnya 2-3 bulan. Kakak Ega juga diselingi dengan pembuatan konten yang menarik lagi dan lebih berkualitas lagi. Jadi Kakak Ega, jadwal yang saya berikan ini bukan sebagai senjata utama ya. Senjata utamanya tetap membuat konten yang menarik dan berkualitas. Jadwal konsisten ini membantu sebuah akun dalam mengoptimalkan pertumbuhannya, terutama untuk terbacanya algoritma. Karena nanti ketika algoritma sudah terbaca di akun Kakak, yang akan terjadi ketika Kakak tadi mengupload konten joget-joget aja, terus Kakak kasih caption tentang motivasi dan edukasi, Kakak tetap akan meningkat interaksinya dan juga viewersnya. Tapi kalau untuk akun pemula sementara ini harus dirintis dulu berbagai aspeknya. Coba gunakan lagi strategi penguploadan konten yang menarik dan juga
yang betul, lebih terarah lagi, Kakak Ega mungkin bisa menggunakan jadwal konsisten. Nah, ada 3 tugas utama kita menjadi konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua adalah konten kita harus memiliki tema, 1 sampai 2 tema. Tapi kalau untuk akun pemula diusahakan 1 saja supaya mudah terbaca algoritma. Dan yang ketiga adalah konsisten interaksi dan konsisten upload konten. Kalau kita saja tidak memiliki jadwal konsisten, gimana akun kita mau bertumbuh secara optimal. Nah, untuk Kakak Ega, kalau masih ada pertanyaan bisa inbox saya langsung aja. Nanti saya akan bantu jawab sampai Kakak Ega bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas. Saya siap membantu. Terima kasih banyak atas requestan videogram dari Kakak Ega. Semoga ini bermanfaat dalam mengevaluasi konten kakak ke depannya dan bisa membuat pertumbuhan akun Kakak Ega lebih optimal lagi. Akhirnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Untuk teman-teman semua yang mau dibuatkan ulasan konten secara detail seperti ini, kalian bisa request etalase, klik aja di profil aku ada tulisan etalase, diklik aja. Cukup membayar 50.000 aja, nanti aku akan buatkan video khusus mengulas konten kalian. Aku akhiri dulu, semoga ini bermanfaat. Salam sukses Facebook Pro, bye.